Saudara, hari ini Senin 13 Maret 2023. Kita tiba di hari ke-20 masa Prapaskah. Firman Tuhan dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 mengatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, dalam Matius 8 ayat 18 sampai 22, seorang ahli Taurat mengutarakan keinginannya untuk mengikut Yesus kemanapun ia pergi. Yesus memintanya untuk berpikir masak-masak. Salah seorang muridnya ingin mengundurkan diri. Alihnya menguburkan ayahnya. Yesus meneguhkan panggilannya atas murid tersebut. Ikutlah aku, biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Yesus adalah Kurios, Gusti, Tuhan. Bukan sekedar didaskalos atau guru. Ia berhak atas ketaatan kita sepenuhnya. Sebelum mengikut dia, kita harus berpikir masak-masak. Pertama, bersediakah kita taat sepenuhnya kepada dia? Kedua, bersediakah kita menjalani segala konsekuensi dari mengikut dia? Bila sudah memutuskan, kita pantang untuk berbalik. Kita harus mengikut dia hingga hembusan nafas yang terakhir. Pecah kesang derek Gusti Yesus. Orang Anabaptis menyebut hal ini kemuridan yang radikal. Selanjutnya, dalam bacaan hari ini dikisahkan, para murid ada bersama-sama dengan Yesus di dalam perahu. Dari Kapernaum, Matius 8 ayat 5, ia bermaksud bertolak ke seberang, ayat 28. Di tengah danau, saudara, mengamuklah angin ribut. Dalam teks Yunani kita membaca seismos megas egeneto. Kata seismos berarti gempa. Kita ingat kata seismograf, alat pencatat gempa. Kata megas berarti besar. Kita ingat kata megaloman, mega bintang, mega church, megalitikum dan sebagainya. Jadi di tengah danau itu terjadi gempa yang besar atau terjadi gempa yang dahsyat. Akibatnya perahu itu ditimbus gelombang. Situasinya sangat berbahaya. Sangat mengerikan. Padahal murid-murid ada bersama-sama dengan Yesus. Kita tahu mengikut Yesus, ada bersama-sama dengan dia, bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah, keadaan sukar, bahkan bahaya. Di saat genting seperti itu, Yesus malah tidur. Ironis sepertinya. Ya, kadang bahkan mungkin sering kita dapati di saat kita menghadapi masalah yang berat, keadaan yang sukar, bahkan bahaya. Sepertinya kita dibiarkan sendirian. Meski ada bersama-sama dengan dia, kita tidak merasakan kehadiran atau penyertaannya.
Sepertinya Allah tidur, tidak peduli. Murid-murid datang membangunkan Yesus. Tuhan, tolonglah kita binasa. Dalam teks Yunani kita membaca Kyrie soson apulemeta. Kata soson berasal dari kata sozo yang berarti menyelamatkan. Kita dapat menerjemahkan perkataan para murid Tuhan, selamatkanlah kami binasa. Ya, mereka berseru kepada Dia yang menghendaki mereka untuk taat sepenuhnya kepadanya. Mereka minta diselamatkan oleh Dia yang menuntut kemuridan yang radikal. Biarlah saudara kita boleh bahkan setiap waktu untuk datang kepadanya saat menghadapi masalah, keadaan yang sukar, bahkan bahaya. Kita boleh berseru-seru kepadanya. Sebab Dia yang telah memanggil kita untuk mengikut Dia. Ya, Dia sajalah yang sanggup menyelamatkan kita, menolong kita untuk mengatasi masalah atau keadaan sukar, menyelamatkan kita dari bahaya. Dalam kenyataannya saudara, Yesus bertindak. Ia bangun dan menghardik angin dan danau itu. Walhasil, danau itu menjadi teduh sekali. Dalam teks Yunani kita membaca egeneto galene megale. Terjadilah ketenangan yang luar biasa atau ketentraman yang besar. Kontras dengan seismos megas egeneto. Terjadilah gempa yang dahsyat. Setelah Yesus bertindak, terjadilah ketentraman yang luar biasa. Egeneto galene megale. Kita tahu saudara, Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Hasilnya bukan saja kita selamat, kita juga mengalami ketentraman, kedamaian yang luar biasa. Murid-murid merasa heran. Mereka berkata, orang apakah Dia ini? Dalam teks Yunani kita membaca potapos estin autus, orang macam apakah Dia? Ya, orang macam apakah Yesus sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, tiap kali kita sadar bahwa Tuhan telah menjawab doa kita, tiap kali kita merasakan pertolongan Tuhan, niscaya kita merasa heran atau takjub kepadanya. Maka bertambah pula lah pengenalan kita akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus adalah keputusan yang benar. Sebagaimana dijanjikan-Nya, Ia senantiasa menyertai kami. Bahkan di saat manakala kami tidak merasakan kehadiran-Nya dalam hidup kami. Tuhan Yesus senantiasa peduli dan mendengarkan permohonan kami. Baik dalam seruan dan jeritan, bahkan bisikan hati kami. Ia tidak membiarkan kami sendirian menghadapi masalah, keadaan sukar atau bahaya. Tuhan Yesus menjawab doa kami dengan tepat dan memberikan ketentraman yang besar kepada kami. Kami bersyukur Bapa, dan kami ingin semakin setia mengikut Tuhan Yesus. Senantiasa ada bersama-sama dengan Dia, sebagai pengiring-pengiringnya, sebagai murid-muridnya. Tolonglah kami ya Bapa oleh Roh-Mu yang kudus untuk tetap setia. Dalam nama Tuhan Yesus junjungan kami. Amin.